Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu evaluator yang saya hormati. Nama saya Ruslan, Sekretaris BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya akan menerangkan secara singkat skenario pembelajaran untuk mata pelatihan manajemen pengawasan. Mata pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan implementasi kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga peserta diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan kesalahan dalam penggunaan wewenang pada saat menjalankan tugas. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan good governance di instansinya masing-masing. Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa materi manajemen pengawasan ini sesungguhnya merupakan materi yang sangat penting bagi ASN Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengingat Sulawesi Tenggara yang tadi awal berdirinya tahun 1964 hanya berjumlah 4 kabupaten, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi 17 kabupaten dan kota. Hal tersebut membuat kemungkinan terjadinya maladministrasi semakin besar. Untuk itulah, maka pemahaman tentang mata diklat manajemen pengawasan terasa sangat penting. Tujuan pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami konsep tentang manajemen pengawasan, substansi pengawasan dalam kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencegahan terjadinya maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang. Indikator keberhasilan. Dikatakan pelatihan ini berhasil apabila peserta mampu pertama menjelaskan konsepsi manajemen. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsepsi pengawasan. Ketiga, peserta dapat menjelaskan dan menerapkan konsepsi manajemen pengawasan. Keempat, peserta dapat menjelaskan sistem pengawasan intern pemerintah atau yang dikenal dengan SPIP sebagai salah satu implementasi manajemen pengawasan. Kelima, peserta dapat menjelaskan aparat pengawas internal pemerintah atau ATIP. Keenam, peserta memahami pemantauan hasil pengawasan. Untuk itulah maka di dalam pembahasan materi manajemen pengawasan ini terbagi atas beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah konsep manajemen, terbagi atas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen, sub pokok bahasan kedua adalah unsur-unsur manajemen, sub pokok bahasan ketiga adalah prinsip-prinsip manajemen, dan keempat adalah fungsi manajemen. Tentu dari keempat ini adalah hal yang bersifat umum. Materi akan dibawakan dengan mempergunakan ceramah, tanya jawab, brainstorming, dan seterusnya. Pokok bahasan kedua menyangkut tentang pengawasan. Pada pokok bahasan ini dibagi atas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah sub pokok bahasan tentang pengertian dan tujuan pengawasan. Kedua tentang asas-asas pengawasan. Ketiga adalah jenis-jenis pengawasan. Dan keempat adalah tahapan pengawasan. Dari keempat konsep ini akan coba diajarkan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, brainstorming, saling tukar pendapat, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman peserta diharapkan bisa ditampilkan pada sesi ini, sehingga dapat dipahami semua apa yang akan menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Pokok bahasan ketiga adalah manajemen pengawasan yang akan diuraikan dalam 4 pokok bahasan.
Yang pertama adalah pengertian manajemen pengawasan. Subpokok bahasan kedua adalah unsur-unsur manajemen pengawasan. Ketiga, tahapan manajemen pengawasan. Keempat, manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintah. Kemudian pembinaan dan pengawasan pemerintah. Selanjutnya adalah pokok bahasan keempat, menyangkut tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Ya. Pada pokok bahasan ini dibagi atas 4 subpokok bahasan. Yang pertama tentang kebijakan tentang SPIP. Kemudian tujuan dan unsur-unsur SPIP. Ketiga, prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP. Keempat adalah peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah. Pokok bahasan ini juga diajarkan dengan mempergunakan metode ceramah, diawali dengan metode ceramah, kemudian kita akan adakan tanya jawab secara interaktif, kemudian kita juga akan melakukan brainstorming dengan pengalaman-pengalaman dan data-data yang dimiliki oleh para peserta untuk saling tukar pengalaman. Yang kelima adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Pokok bahasan ini akan dibagi menjadi 3 subpokok bahasan, yakni yang pertama kebijakan tentang APIP, kemudian pokok bahasan kedua tentang cakupan pengawasan APIP, kemudian subpokok bahasan ketiga adalah perkembangan paradigma peran dan tugas APIP. Nah, ini tentu kita akan lebih banyak berdiskusi pada ini. Namun demikian, semua metode-metode tersebut kita akan sesuaikan dengan jangkauan waktu dan panjangnya materi. Keenam adalah pemantauan hasil pengawasan, dibagi atas 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah laporan hasil pengawasan, kedua proses tindak lanjut hasil pengawasan, dan subpokok bahasan ketiga adalah mekanisme pemantauan hasil pengawasan. Yang ketujuh, pokok bahasan yang ketujuh adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Ini memang merupakan pokok bahasan yang final dan sangat penting bagi peserta pelatihan. Terbagi atas 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah kebijakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu evaluator yang saya hormati, demikian yang saya dapat sampaikan pada tugas pembuatan video skenario mata pelatihan manajemen pengawasan. Saran kritik tentu saja sangat dibutuhkan untuk perbaikan. Terima kasih atas hal-hal tersebut, termasuk waktu dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.